Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ikhlasiah dari SMP Negeri 1 Pariaman, CGP Angkatan 9 dari Kota Pariaman. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama dalam arti dan tujuan pembelajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki agar selamat dan bahagia. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu, faedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yang pertama menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kedua, menghamba kepada anak, pendidikan yang berpusat pada anak atau peserta didik, guru sebagai pamong atau penuntun, fasilitator dan motivator. Ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, anak bukanlah kertas kosong atau kertas putih, tetapi kertas yang sudah bergaris. Pendidiklah yang menjadi penuntun untuk menebalkan atau memperjelas garis-garis tersebut. 5. Pendidik seperti petani dan peserta didik seperti tumbuhan, seperti jagung, padi, dan sebagainya. Pendidiklah yang menyemai dengan merawat, menjaganya dengan baik, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 6. Pembentukan budi pekerti yang merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. 7. Bermain. Pendidik menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. 8. Kemerdekaan. Memberikan kesempatan untuk peserta didik berkembang sesuai minat bakatnya. Refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baiklah, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa anak adalah kertas kosong dan siap dilukis atau diwarnai oleh orang tua, guru, atau pendidik. Yang kedua, hanya mentransfer materi tanpa mempedulikan kondisi anak, tanpa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan tidak mempedulikan apakah peserta didik itu benar-benar paham dengan apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, kurang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tidak begitu memperhatikan kebahagiaan peserta didik, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. 4. Masih berpikir bahwa peserta didik itu harus patuh dan tunduk kepada guru atau pendidik. Artinya, masih menuntut, belum menuntun. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul dan berdiskusi bersama CGP, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur, saya menyadari bahwa anak ternyata bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada pondasi garis-garis halus yang sudah ada tertulis. Kita sebagai pendidik berfungsi untuk menuntun, untuk mempertebal atau memperjelas garis-garis tersebut. Yang kedua, sebagai pendidik saya tidak hanya sekedar mentransfer materi, seharusnya saya melakukan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dengan memperhatikan banyak hal, seperti mengenal karakteristik peserta didik, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan sebagainya. Ketiga, saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik itu merasakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain:
pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menjadikan peserta didik sebagai center, pusat, atau subjek pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran modern, pembelajaran abad 21 dan menyesuaikan dengan zaman dan perkembangan teknologi. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik. Baiklah, hanya itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.